Senang sekali Bapak Ibu Saudara saya bisa bersama-sama dengan Anda. Hari ini saya akan berbicara tentang sesuatu yang sederhana gitu ya. Tema hari ini adalah memenangkan diri kita sendiri. Ya, karena ada banyak hal dalam hidup kita yang Tuhan ingin kapasitas kita ini ingin jadi besar. Ya, Tuhan ingin membuat kita sesnya bukan hanya pada ses yang sama, tapi dari waktu ke waktu bertumbuh kepada rencana Tuhan berikutnya. Sehingga kepercayaan Tuhan itu jatuh di tangan orang yang kantong anggurnya siap menampung dengan kapasitas yang Tuhan inginkan. Tapi problemnya adalah kitalah yang harus mempersiapkan ses kita bersama dengan Tuhan. Kita buka yuk bagian firman Tuhan lebih dahulu. Matius 14 ayat 13 sampai 21. Saya akan bacakan untuk Anda. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ, hendak mengasingkan diri dari perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikut dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Kita lompat ayat 15. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnyalah orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Ayat 20. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Ya, ini adalah sebuah cara di mana hari itu di dalam bahasa kita mengatakan Tuhan membuat mukjizat 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang hari itu, gitu ya. Tapi hari ini saya ingin ajak Anda untuk angle frame-nya adalah, tahukah dalam hidup kita Tuhan ingin kapasitas kita itu diperlebar. Tuhan ingin melakukan sesuatu yang besar di dalam hidup kita dan itu adalah kerinduan Tuhan. Dalam kehidupan kita ada 2 jenis manusia sebetulnya. Manusia yang pertama adalah mereka adalah orang-orang yang hanya mau pergi ke tempat yang dia mau hanya ada di situ. Tapi ada orang-orang yang menyediakan hatinya dan dia berkata, Tuhan, aku mau pergi bukan hanya ke tempat yang hanya aku mau ada di sini, tapi ke tempat yang Tuhan ingin untuk aku ada di sana. Karena itu suatu ketika Tuhan ngomong kepada Petrus, Petrus, kamu berpikir kamu adalah penjala ikan. Tapi aku berkata kepadamu, sejak hari ini, maka engkau bukan hanya penjala ikan, tapi kau akan jadi penjala manusia. Ya, dengan kata lain Tuhan itu ngomong kepada Petrus, Petrus, kau pikir kau hanya pergi ke tempat yang kamu pikir kamu ada di situ. Yaitu ya sudah jadi penjala ikan, segitu terus selama-lamanya seumur hidupmu. Tapi ternyata ternyata aku menginginkan engkau bukan hanya berpikir sampai ke titik itu hanya sekedar menjadi penjala ikan. Karena engkau bisa lebih dari penjala ikan. Kau bisa pergi ke next level berikutnya untuk menjadi penjala manusia. Kapasitasnya ditarik, hatinya ditarik, kesiapannya ditarik, mimpinya ditarik oleh Tuhan. Tetapi apakah Petrus betul-betul menjadi penjala manusia pada akhirnya? Kembali kepada respon Petrus. Tuhan menginginkan mimpinya, Tuhan meletakkan janjinya, Tuhan meletakkan visinya. Tetapi untuk Petrus betul-betul menjadi penjala ikan pada akhir, penjala manusia pada akhirnya, tetaplah keputusan Petrus bersama dengan Tuhan hari itu. Nah, dalam cerita ini, dalam konteks 5 roti 2 ikan, jadi untuk 5.000, untuk memberikan 5.000 laki-laki itu belum yang perempuan ini. Di situ ada beberapa story. Kalau Anda lihat dari angle yang benar, dari angle-nya Anda akan menemukan ternyata ada kondisi-kondisi yang terjadi pada murid-murid yang membuat cara berpikirnya itu membuat kapasitasnya tidak bisa menjadi besar. Padahal mimpinya itu gede, visinya gede, sesuatu yang Tuhan ingin taruh dalam hidupnya adalah sesuatu yang besar.
Tapi beberapa kondisi murid-murid melihat dengan kacamata yang salah. Sehingga mimpi yang besar itu jatuh di kantong kapasitas anggur dengan respon yang kecil. Ya, dan di titik itu Tuhan mengajarkan sesuatu kepada kita. Kita belajar beberapa hal hari ini Bapak Ibu Saudara. Ya. Ayat yang 15 dikatakan demikian. Menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Bapak Ibu Saudara. Ya, sudah tahu hal apa pertama sih ya dalam hidup kita yang membuat kapasitas kita ini gak jadi besar. Ya, janjinya besar, rencana Tuhan besar, tapi akhirnya kita gak pernah pergi ke sana. Kita hanya punya keinginan aja untuk jadi seperti itu. Tapi kita gak pernah betul-betul menjalani keinginan kita untuk menuju ke tempat itu. Baik tentang kehidupan kita sehari-hari maupun tentang ekspektasi Tuhan di dalam hidup kita. Ya, berkaitan dengan ministry atau relationship yang ada di sekeliling kita. Ya, kita ingin Tuhan pakai hidupku jadi besar. Tuhan pakai hidupku pergi ke sana. Tuhan pakai hidupku seperti si A, seperti si B. Aku ingin mengalami perjalanan hidup yang seperti ini dan seperti itu. Dan itu adalah mimpi yang baik, harapan yang baik. Ya, tapi seringkali kita gak bisa nyampe ke situ. Ternyata problemnya apa saudara? Problemnya itu sederhana. Ya, kalau saya boleh tambahkan poin pertama saya hari ini adalah sederhana. Yaitu karena kita kejebak untuk tidak mau repot. Sesimpel itu gitu ya. Karena kita nggak mau repot ya. Coba Anda perhatikan apa yang Yesus hari itu terjadi. Lakukan hari itu. Saat murid-murid semuanya sedang kumpul 5.000 orang ada di sana. Yesus mengajar sepanjang hari setelah itu. Di tengah-tengah Yesus sedang mengajar sepanjang hari tempat itu. Kemudian hari menjelang sore, murid-muridnya berkata kepada mereka, Tuhan, ini sekarang hari sudah malam. Ya, hari sudah malam, jadi suruh mereka pulang. Ya, supaya mereka bisa makan, bisa melanjutkan hidup mereka di rumahnya masing-masing. Dengan kata lain, murid-murid itu mikirnya begini, oh Tuhan, ini keadaan sudah tidak kondusif, ramai sekali. Banyak orang lagi ada di sini, keadaan sudah sore. Ini kalau mereka nggak cepat pulang, akan terjadi kerepotan yang luar biasa di tempat ini. Sisi pola pikir murid-murid adalah murid-murid berpikir, aku nggak mau repot. Aku nggak mau situasi ini jadi nggak menguntungkan dengan semua situasi ini. Gitu. Tapi di sisi yang lain, dalam situasi itu Tuhan berkata enggak, bukan mereka nggak boleh pulang. Sebelum mereka pulang, justru harus kamu yang beri mereka makan. Anda bisa melihat di kapasitas murid-murid hanya punya kapasitas yang ada dalam pola pikirnya, ya udah kapasitasku segini. Lebih dari ini nggak bisa, pasti akan merepotkan. Tapi di cara pandangnya Tuhan gak berpikir dengan cara seperti itu. Kalau cara berpikirmu begitu, kau gak akan pernah melihat 5 roti 2 ikan, itu menjadi mukjizat. Kita harus tarik kapasitasnya, kita yang harus beri mereka makan. Sehingga hari itu Tuhan mengajak murid-murid yang gak mau repot ini untuk jadi mau repot. Untuk jadi memikirkan kapasitas yang lebih besar. Untuk jadi memecahkan masalah yang selama ini tidak biasa dia pecahkan hanya karena mereka tidak mau repot di dalam hidupnya. Di dalam keputusan-keputusan yang dia bangun bersama dengan Tuhan hari itu. Nah, hari ini coba lihat di dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak dalam hidup kita ingin sesuatu yang lebih besar. Kita ingin mimpi yang lebih besar. Kita punya harapan akan sesuatu yang lebih besar yang ingin kita mau kerjakan. Tapi seringkali semua harapan mimpi yang baik ini berhenti di tengah jalan karena kondisi kita yang gak mau repot. Ya, sesuatu yang sederhana. Anda tahu orang yang tidak mau repot adalah indikasi pertama. Ya, bahwa dia tidak bisa memperluas kapasitasnya untuk menjadi seseorang, untuk punya kepercayaan lebih dalam hidupnya. Karena semua yang lebih besar pasti lebih repot. Semua yang mimpi yang lebih gede pasti lebih repot. Semua yang mau dicapai untuk step berikutnya pasti lebih repot. Dan waktu kita menjalankan kehendak Tuhan, waktu kita berproses dalam kehendak Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan minta penyertaan. Kita berdoa kepada Tuhan minta miracle. Itu gak salah. Dan Tuhan pasti memberikan kita penyertaan. Tuhan juga pasti memberikan kita miracle. Tapi miracle dan penyertaan bukan meniadakan kerepotan.
Bukan meniadakan kerja keras. Bukan meniadakan semua hal jadi lebih mudah. Ketika Yesus berkata, kamu harus beri mereka makan. Hari itu Tuhan membuat mukjizat, 5 roti 2 ikan betul-betul dibuat mukjizat untuk 5.000 orang hari itu. Tapi apakah murid-murid menjadi tidak repot? Ternyata enggak juga. Murid-murid tetap harus mengatur 5 roti 2 ikan itu dan mengatur untuk 5.000 orang, memanage segala sesuatunya, membuatnya supaya rapi, tertata semuanya, dan semuanya itu butuh kerepotan. Nah, kalau di awal kita punya mimpi yang besar dengan Tuhan, tapi di awal kita sudah punya pola pikir bahwa aku nggak mau repot, maka disitulah indikasi bahwa kita menjadi orang-orang yang tidak bisa dipercaya. Kita menjadi orang-orang yang kapasitasnya tidak bisa ditarik lebih besar. Walaupun kita menginginkannya. Walaupun kita merindukannya. Tapi tindakan-tindakan kita dan mindset kita adalah mindset yang tidak siap untuk jadi besar. Karena semua yang jadi besar pasti kita akan mau repot. Ya bayangin suatu ketika Anda dinner di sebuah tempat gitu ya. Dinner katakanlah kita makan steak dengan pasangan kita di sebuah tempat. Ya, Anda duduk di kursi itu. Ketika Anda duduk di kursi itu, 2 kursi di berhadapan gitu ya. Di situ mungkin ada lilin, ada bunganya gitu ya. Kemudian ada berbagai macam jenis pisau di samping kanannya gitu ya. Kemudian orang yang keluarin stick dia jelasin dulu, wah ini brokolinya asal dari kota ini. Wah dia jelasin satu-satu fungsi brokoli dikeluarin gitu ya. Sampai sticknya ini dagingnya dari bagian ini, bagian itu dan sebagainya. Dijelasin satu-satunya dengan detail, dengan rapi. Semuanya ditaruh di tempat itu. Ya, mungkin produk yang sama ya dijual di tempat yang berbeda, tapi disajikan dengan cara yang berbeda. Tapi yang satu bisa punya harga yang lebih mahal, kapasitas yang lebih besar. Yang satu bisa sama kapasitasnya. Perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah karena ada orang-orang yang bermimpi lebih besar dan dia lebih repot untuk ngatur segala sesuatunya. Dia mau lebih repot untuk mendetailkan, memikirkan itu. Gimana caranya supaya lebih besar apa yang Tuhan percayakan di dalam hidupnya. Gimana caranya supaya aku bisa pergi ke sana walaupun aku repot. Gimana caranya supaya aku bisa kesempatan untuk melayani lebih. Walaupun dengan melayani lebih berarti aku harus repot ngatur anak, ngatur susu, ya, ngatur semua peralatan bayi gitu ya. Ngatur bangun lebih pagi, mandiin lebih pagi, berangkat lebih early gitu ya. Mungkin harus ngatur segala sesuatu, mungkin lebih repot ya. Mungkin lebih repot dengan segala sesuatunya. Tapi kita bisa pergi ke kehendak Tuhan berikutnya. Nah hari ini saya ingin mengajak kita semua. Kalau kita mau ditarik kapasitasnya untuk menjadi besar di tangan Tuhan. Kita harus singkirkan satu penghalang sederhana itu. Yaitu sikap hati yang tidak mau repot. Karena tidak mau repot adalah indikasi pertama. Ketika seseorang mungkin mimpinya baik. Tapi sesungguhnya hatinya, kapasitasnya tidak siap untuk ditaruh dalam kapasitas yang lebih besar di dalam kepercayaan Tuhan di dalam hidupnya. Nah hari ini sama-sama bangun area itu dengan sengaja dalam hidup kita, ya. Dan orang yang tidak mau repot, ya, tidak akan bisa berpikir lebih untuk dia melayani yang terbaik. Ya, orang yang nggak mau repot, pola pikirnya ya sudahlah pokoknya hasil akhir tujuan tercapai. Tapi dia nggak memikir gimana caranya ya. Aku mau hasil akhir yang bukan hanya pokoknya nyampe aja. Tapi aku mau hasil akhir yang excellent. Aku mau hasil akhir yang memuliakan Tuhan. Aku mau hasil akhir yang kalau orang melihat prosesnya, orang akan diberkati dengan situasi itu. Aku mau hasil akhir, di mana hasil akhir ini diproses dengan sebuah perjalanan yang detail demi detailnya dibangun dengan Tuhan. Dan untuk sampai ke sana, kita harus mau repot Bapak Ibu Saudara. Karena itu adalah titik di mana kita memulai. Menarik hati kita untuk berkata, Tuhan aku mau. Untuk melihat kapasitas berikutnya terjadi dalam hidupnya. Dan bentuk kemauan kita yang ada di hati kita, manifestasinya adalah kerepotan. Manifestasinya adalah mungkin lebih susah dari sebelumnya. Mungkin lebih detail daripada sebelumnya. Mungkin lebih mengatur manajemen mikronya daripada sebelumnya.
Tapi di situ ternyata kita belajar. Ketika kita melakukannya, kita belajar, oh gini loh, ditarik secara kapasitas. Oh gini loh, secara kapasitas yang disiapkan oleh Tuhan. Dan di tempat itu ternyata walaupun sesaat kita melakukan penyesuaian, tapi ternyata bisa. Kalau diatur itu bisa. Kalau mau lebih repot lagi, lebih repot dikit di depan, kemudian kita atur dengan baik, ternyata bisa. Dan waktu kita sampai ke sana, kita menyadari, oh ternyata bisa ya. Sambil kerja, sibuk, di waktu yang sama tetap jadi volunteer. Di waktu yang sama Anda aktif juga di CG. Dan kita bertumbuh bersama-sama di dalam pekerjaan dengan semua kerepotannya, ternyata bisa. Dan itu harus dimulai dengan hati kita yang mau repot. Ya, mau berkata kepada Tuhan, Tuhan aku mau dipakai, itu baik. Tapi setelah Anda mau dipakai, maka manifestasinya adalah kita harus mau repot. Manifestasinya adalah kita bukan hanya menantikan mujizat dan miracle semata-mata. Tapi kita juga ada dalam sebuah kesetiaan dan mau repot untuk masuk dan mencapai ke sana bersama-sama. Simple thing Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, saudara perhatikan ya. Ayat yang ke-17. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Saudara, ini adalah jawaban yang salah Bapak Ibu Saudara. Ya, murid-murid berkata, jawab mereka yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Ya, pernahkah saudara berpikir hari itu apakah yang bawa makanan hanya anak kecil ini? Saya pikir tidak. Mungkin beberapa yang lain ada yang bawa sate 10 tusuk di kantongnya. Mungkin Bapak Ibu Saudara. Beberapa yang lain mungkin ada bawa roti tak beragi ya 1-2 potong gitu ya. Beberapa di antara mereka mungkin bawa rantangan untuk anaknya kecil-kecil mungkin gitu ya. Tapi di tengah-tengah semua yang bawa rantangan, bawa sate, bawa ini apa semuanya. Ternyata yang muncul 5 roti 2 ikan. Dan 5 roti 2 ikan ini pun ketika sampai di tangan murid-murid ya. Sampai di tangan Andreas. Andreas adalah seorang murid yang detail sekali. Ya, dia dengan hal kecil dia memperhatikan. Dan ketika dia melihat sekelilingnya, dia melihat ada seorang anak kecil yang kasih tunjukkan ke dia 5 roti 2 ikan yang ada di tangannya. Gitu ya. Ketika si anak kecil ini bawa 5 roti 2 ikan yang ada di tangannya, ternyata Andreas, bagusnya adalah Andreas taat dan datang kepada Tuhan. Tapi hari itu Andreas bawa 5 roti itu, dia ngomong kepada Tuhan, Tuhan yang ada cuma 5 roti 2 ikan. Untuk apa 5 roti 2 ikan ini? Sudah tahu? Ciri yang kedua tentang kapasitas yang tidak bisa membesar adalah dia tidak mau beriman. Saudara, yang pertama tidak mau repot. Yang kedua tidak mau beriman. Ya. Orang-orang murid-murid itu sudah berpikir dia belum melihat prosesnya, belum melihat apa yang akan dilakukan Tuhan hari itu. Dan di tengah-tengah semua situasi yang ada, di mana pola pikir mereka adalah ini sudah sore, jumlah mereka banyak. Kami juga capek, mereka pulang istirahat, kami juga pulang, kami istirahat. Tetapi ternyata Tuhan berkata, enggak, kamu yang harus beri mereka makan. Dan Andreas dengan skeptis dia berkata, Tuhan cuman ada ini 5 roti 2 ikan. Untuk apa 5 roti 2 ikan? Dan itu adalah ciri seseorang yang tidak bisa menjadi besar. Untungnya hari itu Tuhan gak sama mereka. Coba Anda bisa bayangkan ketika Yesus ketemu dengan Andreas bawa 5 roti 2 ikan. Dan ternyata Yesus berkata, iya ya cuma 5 roti 2 ikan. Ya udahlah, cuman ini. Ya udahlah kalau gitu kasih kalian aja, kamu sama anak kecil itu aja makan aja di pojok pelan-pelan. Kita umumkan aja doa berkat supaya kita pulang. Selesai Bapak Ibu Saudara. Hari itu gak pernah lagi ada mujizat. Ya untungnya hari itu Yesus punya kacamata yang berbeda. Yesus mengajarkan iman yang berbeda kepada murid-muridnya. Kalau kau mau jadi besar, kalau kita mau melihat mujizat, kalau kita mau melihat sesuatu lebih besar, maka Yesus mengkonfrontasi orang-orang yang tidak beriman itu. Ternyata dia bawa 5 roti, 2 ikan itu di tangannya. Dia bersyukur, dia doakan, dibagi-bagikan. Dan benar hari itu terjadi mujizat hari itu. Hari itu kita bersyukur Tuhan mengajarkan arti beriman di hadapan murid-murid. Dan hari ini kita bisa mempelajarinya. Nah hari ini sama gitu di dalam kehidupan kita. Ya, Anda lihat di dalam hidup ini kadang-kadang yang Tuhan mulai dalam hidup kita itu nggak selalu besar.
Ya puji Tuhan kalau kita mulai dengan 50 roti dan 50 ikan. Tapi kadang-kadang juga Tuhan izinkan kita mulai dengan 5 roti, 2 ikan yang di tangan kita. Tapi problem hidup kita itu bukan banyaknya ikan yang ada di tangan kita. Bukan berapa banyak ikan yang ada di tangan kita untuk menjadi besar. Tapi lebih kepada bagaimana kita berespon dengan apapun yang Tuhan percayakan yang ada di tangan kita. Mau 5 roti 2 ikan atau 50 roti dengan 50 ikan. Kalau jatuh di tangan orang yang tidak beriman, ujung-ujungnya juga tetap tidak akan kemana-mana. Tapi 5 roti 2 ikan, kalau jatuh ke tangan orang yang benar, dia kelola dengan iman, dia merespon dengan benar, maka dia akan melihat 5 roti 2 ikannya itu akan akan memberi makan 5.000 orang di dalam proses besar, akan menjadi berkat besar di dalam hidupnya. Akan membuat kapasitasnya ditarik di dalam kapasitas berikutnya bersama dengan Tuhan. Sudah ingat seseorang yang namanya Yakub. Ketika Yakub ada di rumah Laban pamannya, ketika dia tinggal dalam sebuah pelarian, dia pergi ke rumah Laban hari itu. Apa yang dilakukan Laban dan apa yang dilakukan Yakub? Yakub cuma ngomong kepada Laban, ya singkat cerita Yakub berkata, aku mau menikah dengan anakmu gitu ya. Dan Laban berkata, oke, kamu pelihara dulu, kerja dengan aku 7 tahun lamanya. Singkat cerita apa yang dikerjakan Yakub? Yang dikerjakan Yakub ya dia memelihara mengembalakan kambing domba. Sampai suatu ketika si Laban berkata, nanti yang warnanya lurik-lurik menjadi milikmu, gitu ya. Yang warnanya putih, domba-domba putih akan menjadi milik Laban, gitu ya. Dan di zaman itu jarang sekali domba lurik-lurik, gitu kan. Tapi Yakub tidak menggerutu dengan keadaan itu. Ya dia nggak marah dengan 5 roti 2 ikan yang ada di tangannya. Tapi yang ada dalam pikiran Yakub adalah ya udah ini kesempatan yang kupunya. Dan lewat kapasitas yang ada hari ini, aku akan membuat kapasitas ini menjadi besar. Caranya gimana? Apa yang ada dalam pikiran Yakub? Sederhana, dia percaya kepada Tuhan. Dia beriman, 5 roti 2 ikannya akan menjadi kapasitas besar dalam hidupnya. Dan benar Anda tahu ceritanya. Singkat cerita dia membawa kambing itu, dia ambil batang kayu yang lurik-lurik juga. Dia taruh di tempat air minum. Setiap kali kambing domba itu minum, kambing domba itu melihat batang kayu yang lurik-lurik itu. Ya sebagai langkah imannya gitu ya. Singkat cerita kambing itu berkelamin, akhirnya melahirkan kambing-kambing domba yang juga lurik-lurik. Mulainya dari mana? Mulainya juga dari iman. Karena dia beriman, maka dia melihat kapasitas yang lebih besar. Bayangkan hari itu kalau Yakub berkata kepada Laban, Laban aku mau kerja dengan kamu 7 tahun gitu ya. Ya udah ini yang jadi bagianmu adalah kambing domba yang lurik-lurik itu. Kalau Yakub hari itu memutuskan mana bisa. Gak mungkin ini bisa jadi besar. Gak mungkin kapasitasku jadi besar. Lah yang diserahkan ke saya bukan sesuatu yang baik gitu ya. Gimana caranya jadi besar? Kalau hari itu Yakub menyerah. Hari itu Yakub memutuskan untuk tidak beriman. Hari itu Yakub memutuskan seperti Andreas berkata, cuman ada 5 roti, 2 ikan. Buat apa 5 roti 2 ikan itu? Maka selesai. Yakub tidak akan pernah mengalami perjalanan bersama dengan Tuhan. Tapi justru karena Yakub punya iman. Ya sesuatu yang kecil yang ada di tangannya atau apapun yang ada di tangannya menjadi besar di tangan Tuhan. Karena dia belajar untuk punya iman. Sebaliknya seseorang tidak akan pernah besar kapasitasnya. Kalau melakukan segala sesuatu selalu diawali dengan mana bisa, gak punya iman, gak mungkin dilakukan, ini gak mungkin terjadi dan sebagainya. Kita belum berperang, belum mencoba, belum melakukan sesuatu, tapi kita sudah berpikir bahwa semua yang ada di depan kita pasti adalah kegagalan. Sehingga akhirnya kita akan selalu ada di ruangan yang sama dari tahun ke tahun, membahas perubahan, berwacana tentang perubahan, tapi tidak pernah berani melakukan tindakan-tindakan yang berbeda bersama dengan iman kita bersama dengan Tuhan. Sekian tahun berlalu, kita tengok ke belakang, ternyata kita seperti orang yang berlari di atas treadmill, ngos-ngosan, capek, bergerak terus. Tapi ketika Anda tengok ke belakang, samping kanan kiri, kita tetap ada di ruangan yang sama dan tidak kemana-mana. Kenapa? Karena kita tidak beriman. Anda ingat satu contoh lagi, ada seorang nabi. Anak nabi, istri nabi maksudnya. Ada seorang istri nabi yang ditinggal suaminya meninggal. Dan dia punya hutang yang sangat banyak. Ya. Dan dia punya hutang yang sangat banyak hari itu.
Ya, dan hari itu dia datang ke Elia. Elia berkata, apa yang ada padamu? Gitu ya. Yang ada padaku adalah minyak dalam buli-buli ini. Bayangin kalau wanita ini berkata, udah gak bisa diapa-apain. Ya udah minyak buli-buli ini kami nikmati. Setelah kami nikmati, orang mau ambil anak kami, orang mau ambil apa yang tersisa, ya sudah kami nyerah aja. Maka selesailah wanita ini, tidak akan pernah melihat mukjizat. Tapi karena dia belajar, oke, dengan minyak yang ada buli-buli ini, apa yang Tuhan bisa kerjakan untuk minyak dan buli-buli ini. Dan dia beriman kepada Tuhan. Maka dia melihat iman yang dia bangun itu menghasilkan harapan. Harapan inilah yang menggerakkan dia untuk melakukan sesuatu yang benar bersama dengan Tuhan. Dan sesuatu yang benar yang dilakukan bersama dengan Tuhan didasari dengan hatinya yang beriman kepada Tuhan. Ternyata disertai Tuhan dengan multiply. Disertai Tuhan dengan kapasitas yang lebih besar di dalam dia. Nah, hari ini sama Bapak Ibu, sederhana. Ya, kalau hari ini kita mau kapasitas kita stuck dan berhenti di satu titik, ya udah. Ya, maka kita berhenti beriman. Kita cuma hidup ya gini-gini aja. Kita cuma hidup ya udah, pokoknya tidak pernah punya mimpi tentang achievement yang kita bangun. Karena segala sesuatunya bagi kita selalu gak mungkin. Ya, mau lakukan perubahan, aduh gak mungkin. Mau melayani Tuhan lebih, aduh waktunya gak ada, gak mungkin. Mau bermimpi lebih lagi, ya itu bisa sih. Tapi kalau harus begini, harus begitu. 5 roti 2 ikannya ini harus jadi 50 roti dan 50 ikan dulu. Kalau enggak bisa. Penuh dengan reason dan alasan di sekeliling kita. Maka kita gak akan pernah pergi kemana-mana. Tapi kalau kita mengubahnya dan melihat kepada Tuhan, yang diberkati bukan sekedar 5 roti 2 ikan. Tapi yang diberkati adalah posisi imanku bersama dengan Tuhan. Kalau posisi imanku bersama dengan Tuhan benar. Apapun yang di tangan kita bisa dimultiply oleh Tuhan. Karena Tuhan memberkati iman dan hati kita sebelum dia memberkati perbuatan tangan kita. Di titik inilah kapasitas kita ditarik Tuhan menjadi lebih besar di tangannya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, lihat ayat yang ke-19. Lalu disuruhlah orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Di dalam Injil yang lain Anda akan menemukan Yesus menengadah, mengucap berkat. Kemudian dia suruh semua orang itu berkelompok 50-50, betul? Dia suruh orang-orang itu berkelompok 50-50. Setelah dia suruh semua orang berkelompok 50-50, kemudian Yesus juga gak langsung kasih mereka, tapi Yesus kasih ke murid-muridnya. Murid-muridnya yang membagi-bagikannya kepada grup 50-50 itu. Anda bisa membayangkan kalau ternyata Yesus gak suruh mereka duduk 50-50 gitu ya, tapi mereka berdiri 5.000 orang dan membagikan roti itu, maka saya yakin yang terjadi bukan membagi roti, sudah pasti terjadi penjarahan. Anda bisa bayangkan, Yesus bawa 12 roti, 5 roti 2 ikan, gitu ya, dibagikan ke 5.000 orang yang sedang berdiri. Ini ya punya 5 roti 2 ikan, dibagikan ke 5.000 orang. Semua orang tahu ini berebut 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang. Pasti terjadi penjarahan dan kekacauan di tempat itu. Sudah tahu poin yang ketiga yang mau saya sharekan, sederhana. Seseorang kapasitasnya tidak bisa menjadi besar adalah karena tidak mau mengatur. Simpel bukan? Yang pertama nggak mau repot. 2 nggak mau belajar beriman. Yang ketiga adalah karena nggak mau ngatur, gitu loh. Nggak ngatur, ya tidak mau mengelola dengan sengaja segala sesuatu yang Tuhan percayakan. Ya, bagian Tuhan itu memberikan pertumbuhan. Tapi untuk mengelola, mengatur adalah tugas kita. Tuhan memberikan jalan dan berkatnya. Tapi untuk mengelola dan mengatur adalah tugas kita. Bahkan kalau Anda melihat di dalam kisah ini, Anda akan temukan setelah Yesus mengucap syukur. Ya, meminta berkat dan memecahkannya. Dia kasih ke murid-muridnya. Ya, dia kasih ke murid-muridnya. Dan murid-muridnya mulai mengatur tiap orang 50. Dan murid-muridnya mulai membagikan berkat itu kepada mereka. Jadi Anda bisa bayangkan ketika 5 roti 2 ikan mulai dipecah dibagikan. Terus dibagikan, kok gak habis ya? Terus dibagikan.
nggak habis, terus dibagikan, nggak habis, terus dibagikan, nggak habis. Jadi murid-murid itu merasakan proses mujizat yang hari itu terjadi langsung dari tangan. Langsung dari tangan murid-murid. Ketika dia terus membagikan. Dan roti itu terus gak habis, terus gak habis. Sampai semuanya dapat makanan. Dan ternyata rotinya tetap ada 12 bakul sisanya. Jadi hari itu murid-murid satu sisi dia melihat mujizat. Tapi di lain sisi dia belajar arti kata mengatur. Setelah setiap berkat Tuhan yang Tuhan siapkan untuk mereka. Dan untuk mengelola 5.000 orang yang ada di depannya hari itu. Hari itu hal yang sama juga terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Sesuatu yang Tuhan ingin menjadi besar dalam hidup kita. Kita ingin kantong kapasitas kita menjadi lebih besar dalam hidup ini. Maka hal ketiga yang harus hadir adalah kita harus belajar untuk mengatur apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup ini. Kembali Anda ingat ke Nabi tadi. Nabi yang ditinggal istri Nabi yang suaminya meninggal. Ya dia hanya punya minyak di dalam buli-buli. Ya, Elia datang dan berkata, apa yang kau punya? Ini punya minyak dan buli-buli. Gitu ya. Ya udah kalau gitu, yang luar biasa dikatakan Elia adalah dia berkata, oke kalau gitu carilah buli-buli sebanyak-banyaknya. Ya, apa yang dilakukan? Dia mengatur, dia mengelola. Mungkin minyaknya tetap satu buli-buli. Tapi karena dia punya iman, karena dia mau repot dan dia ditambah, aku punya iman, ini pasti bisa selesai. Aku mau repot bukan untuk memudahkan imanku, bukan untuk meniadakan doa, tetap berdoa tapi di dalam doa aku juga mau repot. Dan setelah itu dia mengatur sesuai dengan mimpi dari apa yang ada di hatinya. Dia percaya bahwa akan ada jalan Tuhan di sana. Apa yang diperintahkan. Ambillah buli-buli sebanyak-banyaknya yang ada di sekeliling. Hari itu Nabi ini ngatur, ayo ambil buli-buli. Bayangin kalau tidak diatur, ya udah minyak dalam buli-buli. Di rumahmu ada buli-buli berapa? Oh cuma ada 2. Ya udah pakai aja buli-buli 2 itu. Minyak itu dituangkan. Maka jelas hari itu wanita itu paling cuma punya 2 buli-buli minyak yang dia bisa jual. Tapi karena dia mengatur, dia mengelola, dia memanage dengan baik. Dia memanage apa yang dipercayakan Tuhan dalam hidupnya. Diatur pelan-pelan, diatur dengan waktu yang benar, dengan timing yang benar. Akhirnya minyak dalam buli-buli ini bukan hanya tetap menjadi satu buli-buli di dalam minyak. Tapi sebanyak buli-buli yang diatur. Sebanyak itulah berkat Tuhan mengalir dalam hidup seseorang. Jadi yang membuat kapasitas kita nggak bisa jadi membesar. Alasan yang ketiga sederhana. Alasan yang ketiga adalah kita ini hanya berjalan ya sudah pokoknya by grace. Dengan mujizat Tuhan, dengan miracle gitu ya. Baik enggak? Baik. Kekristenan harus berjalan dengan favor. Kekristenan harus berjalan dengan miracle. Tapi favor dan miracle bukan meniadakan tanggung jawab kita untuk mengatur apa yang Tuhan percayakan. Bukan meniadakan tanggung jawab kita untuk mengatur keuangan kita dengan sehat. Bukan meniadakan tanggung jawab kita untuk mengelola kantong emosi kita setiap hari dengan sehat. Untuk keluarga, untuk family, untuk anak-anak dengan sehat. Bukan meniadakan hal-hal yang menjadi bagian kita, menjadi tanggung jawab kita untuk kita atur dalam kehidupan ini. Dan semakin kita bisa mengatur dengan hal-hal kecil yang hari ini Tuhan percayakan. Maka di tempat itulah kita sedang menyiapkan kantong kapasitas kita untuk sesuatu yang besar yang akan datang di dalam kehidupan kita. Nah problem kita adalah ya udah kita nggak mau ngatur atas segala sesuatunya. Kita berhenti untuk mengatur. Kita berhenti untuk memikirkan gimana mengelola. Kita berhenti untuk memikirkan gimana ngatur strateginya atas segala sesuatu yang Tuhan percayakan. Ya akhirnya yang terjadi adalah ya sudah berkat Tuhan hari itu untuk hari itu. Berkat Tuhan untuk kapasitas itu, ya sudah untuk kapasitas itu. Kita nggak punya benih untuk kita atur, untuk kita tabur, untuk proses kapasitas berkat berikutnya bersama dengan Tuhan. Tapi selalu fase itu berhenti pada titik karena kita tidak mau mengatur. Dan di titik inilah kapasitas kita akan stuck dan tidak bisa membesar dalam hidup ini. Sama, ini bukan hanya tentang kehidupan kita, tapi juga tentang ministry. Tentang kehidupan sehari-hari kita yang kompleks. Tuh. Ya Anda punya kehidupan yang kompleks, mulai bekerja,
ngatur rumah tangga, ngelola keuangan, pelayanan, ngatur waktu di sana. Ya, semuanya ini kalau tidak diatur, tidak di-manage dengan sengaja untuk prosesnya. Gitu ya. Dan untuk mengatur memang repot di sana. Tapi di dalam kerepotan ini ketika diatur dengan benar, diatur dengan sehat, maka kita akan melihat mengatur dan hatinya mau repot, tindakannya mengatur dengan baik, sikap imannya menjadi orang-orang yang beriman. Maka di titik itulah kapasitasnya. Dia sedang membangun sebuah kantong anggur yang gede yang disiapkan untuk menjadi penampungan-penampungan, menjadi berkat Tuhan di dalam hidup seseorang. Jadi hari ini jadilah orang yang belajar untuk mau mengatur dalam hidup ini. Simpel Bapak Ibu. Yang keempat, kalau saya boleh tambahkan, gitu ya. Yang keempat adalah kalau Anda melihat di dalam kisah 5 roti 2 ikan ini, Anda akan temukan banyak angka di sana. Ya, di sana ada angka 5.000, di sana ada angka 5 roti 2 ikan, gitu ya. Di sana ada angka 12 dinar, di sana ada angka 12 bakul, gitu ya. Sebetulnya apa sih yang membuat kapasitas seseorang tidak bisa membesar? Ya kalau boleh saya boleh tambahkan yang keempat adalah karena kita tidak mau mengkalkulasi. Gak punya hitung-hitungan Bapak Ibu Saudara. Ya. Pengaturan lebih berbicara tentang manajemen. Tapi kalkulasi lebih berbicara tentang perhitungan kita pada area yang harus kita hitung dengan sengaja. Untuk kapasitas kita menjadi panjang dan dipersiapkan untuk kapasitasnya besar. Kalau orang yang tidak punya perhitungan, maka segala sesuatu dihitung hanya untuk hari itu. Segala sesuatu dihitung hanya untuk menjawab kebutuhan kesibukan hari itu. Untuk kuadran urgent but important. Untuk segala sesuatu yang urgent, untuk segala sesuatu yang important dan berhenti di sana. Karena kita nggak punya kalkulasi. Tapi begitu kita punya kalkulasi, maka kita akan melihat kebutuhan bukan hanya untuk kebutuhan urgent but important. Tapi kita masuk mengkalkulasi hidup kita, gimana caranya supaya kebutuhan jangka panjang, kapasitas jangka panjang, mimpi jangka panjang itu dibangun bukan nanti, tapi dibangun mulai hari ini bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah di titik ini kita belajar untuk mengkalkulasi gitu ya. Kita mengkalkulasi kebutuhan hari itu yang ada. Kita mengkalkulasi strategi yang kita butuhkan untuk kita menaklukkan keadaan kita. Untuk menang terhadap keadaan yang hari itu kita sedang bangun di dalam hidup kita. Saya ingat sebuah peristiwa, ada seorang petinju namanya Muhammad Ali. Ya, Muhammad Ali sama Josh Foreman gitu ya. Mereka melakukan sebuah pertandingan tinju yang luar biasa di masa itu. Ya, terjadi sekitar tahun 1970-an lah gitu ya. Dan Anda tahu Josh Foreman ini adalah seorang mantan militer angkatan darat. Badannya gede sekali, saudara. Badannya gede dan waktu di dalam perhitungan tangan kanan, kekuatan tangan kanannya itu sangat 2 kali lipat dari kekuatan Muhammad Ali pada saat itu. Gede sekali, sangat kuat sekali dan fisiknya sangat kuat sekali. Dan ternyata Muhammad Ali bisa mengalahkan orang ini dalam 6 ronde. Saudara. Yang luar biasa saudara, di ronde 1 sampai ronde yang kelima, ya, semua orang marah-marah dengan Muhammad Ali. Kenapa? Karena Muhammad Ali seperti petinju yang tidak bertinju. Dia ada dalam sebuah ring, tapi setiap kali dalam pertandingan dia menghindar terus. Dia menghindar terus, ya, dia menghindar terus. Dia keliling putar-putar di lapangan sampai penontonnya emosi. Ya, wah mulai kata-katain Muhammad Ali, ayo ikut ini pertandingan tinju, kamu sudah ada dalam ring. Dan wah mereka mulai kata-katain Muhammad Ali gitu ya. Tapi di tengah-tengah Muhammad Ali sedang muter-muter dalam ring ini, ternyata dia tidak meninju dengan tangannya, tapi dia meninju dengan mulutnya gitu ya. Dia mulai ngata-ngatain Josh Foreman. Ayo mana tinjumu? Mana kekuatanmu? Josh Foreman, kalau kamu ninju begini, nanti orang tuamu yang lihat di televisi akan malu lihat kamu gitu kan. Wah terus dikata-katain Josh Foreman. Terus dikatakan sampai Josh Foreman-nya emosi. Begitu Josh Foreman-nya emosi, dia sudah tidak mengkalkulasi strateginya lagi. Wah dia hajar terus dengan semua energi. Hajar terus. Hari itu Anda tahu apa yang dilakukan Muhammad Ali? Dia mengkalkulasi kekuatannya. Dia tahu bahwa kalau dia head to head dengan kekuatan fisik yang sama, dia nggak akan bisa menang dengan situasi itu. Tapi hari itu dia mengkalkulasi kekuatannya, oh aku akan tanding sekian ronde,
Dan ronde pertama sampai ronde sekian, dia membuat George Foreman ini berurusan dengan dirinya sendiri. Sehingga hari itu George Foreman tidak melawan Muhammad Ali sebetulnya. Dia melawan emosinya sendiri. Dia melawan kemarahan yang ada dalam dirinya sendiri. Dia melupakan semua kalkulasinya yang ada. Sampai akhirnya di ronde ke-7, George Foreman mengangkat tangannya aja sudah gak kuat, saudara. Dan di titik inilah Muhammad Ali maju dan akhirnya dia memenangkan pertandingan itu. Anda nangkap apa yang saya maksudkan? Kenapa? Karena ada orang yang mengkalkulasi. Sehingga kapasitasnya hari itu dia menjadi lebih besar. Dia menjadi pemenang dari pertandingan itu hari ini. Sama juga dengan kehidupan kita bersama dengan Tuhan hari ini. Tuhan ciptakan Anda jadi pemenang. Tuhan ciptakan kita untuk melewati setiap tantangan. Tuhan tidak menjanjikan bahwa kita akan menjalani sebuah jalan yang mulus di dalam kehidupan ini. Tapi dia selalu menjanjikan bahwa kita akan berakhir dalam kemenangan. Dan dalam prosesnya dia akan selalu memberikan kekuatan, dia memberikan hikmat, dia memberikan perjalanan yang bisa kita lalui dengan ujung kemenangan bersama dengan iman kita bersama dengan Tuhan. Problem kita adalah kapasitas kita gak bisa sampai ke sana. Hati kita gak nyampe ke sana, gak bisa membesar. Karena salah satu problemnya adalah karena kita tidak mengkalkulasi dengan baik apa yang harus kita kalkulasi dalam hidup ini. Kita kalkulasi dengan baik energi kita. Kita kalkulasi dengan baik lewat perkara-perkara kecil yang ada di tangan kita bersama dengan Tuhan. Dan di titik itulah kita mengadakan perhitungan dengan diri kita sendiri. Supaya setiap kepercayaan Tuhan itu jatuh di tangan orang yang mengkalkulasi di dalam sebuah kedewasaan. Dia mengambil keputusan bukan like or dislike, bukan sekedar dengan emosinya. Tapi di dalam ketenangan mengatur strateginya bersama dengan Tuhan. Dan dia melangkah, mengatur waktunya step by step. Dan disitulah ternyata mungkin kecepatan tiap orang bisa beda-beda. Tapi orang yang mengkalkulasi ujungnya kapasitas orang itu pasti akan membesar di tangan Tuhan. Jadi sederhana. Orang yang tidak bisa membesar kapasitasnya. Satu, karena dia gak mau repot. Dua, karena dia tidak belajar untuk beriman. Ya. Dan yang ketiga, ya, yang ketiga adalah karena dia, apa tadi yang ketiga? Saya tiba-tiba kok lupa. Karena dia tidak mau mengatur. Yang keempat adalah tidak mau mengkalkulasi dalam hidupnya. Nah hari ini yuk sama-sama kita bangun area ini dalam hidup kita. Kalau boleh saya tambahkan yang kelima adalah satu ini. Bapak Ibu sudah membuat orang gak bisa kapasitasnya gak bisa membesar. Yaitu tidak mau berkorban. Ya. Tidak mau berkorban. 5.000 2 ikan. 5 roti 2 ikan. Ya. 5 roti 2 ikan menjadi 5.000 untuk memberi makan 5.000 orang. Karena hari itu ada seorang anak kecil dengan kepolosan hatinya. Ada seseorang yang mau berkorban dan Tuhan pakai sebagai objek untuk membangun miracle. Dan hari itu terjadi memberi makan 5.000 orang hari itu. Kenapa? Karena ada orang yang mau berkorban. Sama juga dengan hidup kita. Kalau kita mau kapasitas kita membesar, kita mau ditarik di ses berikutnya, maka harus muncul sebuah kerelaan dalam hati kita. Kita adalah orang-orang yang mau berkorban. Orang yang tidak mau berkorban tidak akan bisa pergi kemana-mana. Ya, karena Alkitab berkata lebih berbahagia orang yang memberi daripada menerima. Lebih berbahagia ketika hati kita ini mau memulai dengan pengorbanan. Pengorbanan yang benar. Pengorbanan yang diinvestasikan di hadapan Tuhan. Yang mungkin kita berkorban waktu. Kita berkorban keuangan kita, ya, kita berkorban pemikiran kita, ya, dan di dalam setiap pengorbanan itu kita tahu kita melakukan sesuatu yang benar bersama dengan Tuhan. Dan ternyata di area ini menjadi pijakan modal untuk Tuhan memberikan kita kapasitas yang lebih besar di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Hari ini, yuk mari sama-sama Bapak Ibu saya. Jadilah seseorang yang mau repot, yang mau beriman, ya, yang mau mengkalkulasi, yang mau berkorban dan yang mau mengatur atau mengelola dalam hidup ini. Maka di titik itulah Tuhan akan bawa kapasitas kita menjadi besar. Mimpi dan janji itu di tangan Tuhan. Tapi untuk membesarkan kapasitas hidup kita ada wilayah-wilayah yang menjadi peran dan tanggung jawab kita untuk belajar dan meresponnya dari hari ke hari bersama dengan Dia. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri sama-sama.
Sudah berkati hari ini, amin. Bapak Ibu, saya nggak tahu bagaimana kondisi Anda pribadi. Tapi saya tahu Roh Allah ada di tengah-tengah kita hari ini. Hari ini coba lihat hidup kita. Berapa banyak dari hidup kita yang hari ini dari waktu ke waktu ketika kita tengok ke belakang, ternyata tren kita itu nggak kemana-mana. Ya. Bertahun-tahun kita mengikut Tuhan, tapi dari tahun itu sampai hari tren kita ini nggak kemana-mana, landing di situ aja terus. Ya. Kapasitas kita nggak pernah bermimpi sesuatu yang lebih besar. Kita nggak pernah belajar untuk mengasihi Tuhan lebih dengan tindakan-tindakan yang nyata. Kita tidak membiarkan hati kita untuk terlibat lebih dalam. Kita nggak mau repot dengan banyak hal, karena keakuan kita begitu kompleks dan begitu ribetnya sehingga yang lain gak lagi bisa punya ruang di dalam hati kita. Termasuk Tuhan dalam hidup kita. Sepertinya kita menjalani apa yang kita hari ini nikmati. Tapi kalau kita membiarkan itu terus terjadi dalam hidup kita. Sebenarnya ini seperti seseorang yang hidup tapi dia menggali kuburan untuk masa depannya sendiri. Karena dia tidak kemana-mana. Dan sedangkan di sisi yang lain Tuhan membuat kita repot. Tuhan melatih kita untuk mengatur. Tuhan melatih kita untuk mengkalkulasi. Tuhan mengajar kita untuk beriman. Saat kita menghadapi banyak hal, tujuannya bukan menyulitkan kita. Tujuannya justru supaya Tuhan mempersiapkan masa depan kita di kapasitas yang lebih besar di tangannya. Nah hari ini pilihan itu ada di tangan kita untuk keluar dari ruangan itu. Dan membiarkan kapasitas yang lebih besar. Dengan semua prosesnya kita ambil step by step. Kita lalui bersama dengan dia. Atau kita stuck di tempat itu dan akhirnya gak kemana-mana. Mari tutup mata kita sembah Tuhan. Yes, we believe.